Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kalau tadi sudah ada Gunung Kidul, sekarang kita akan ke Bogor, pemirsa. Wali Kota Bogor, Bima Arya, sudah tersambung dengan saya di sini. Assalamualaikum, Kang Bima. Pak Wali Kota. Iya. Waalaikumsalam, Caca. Pak Wali Kota, ini pasti warga Jabodetabek harap-harap cemas dengan apa peraturan-peraturan yang akan diberlakukan oleh kepala-kepala daerah. Nah, kalau untuk Bogor, Pak Wali Kota, sebenarnya bagaimana membaca surat edaran dari Satgas Covid? Apakah mudik saja yang dilarang atau juga bepergian masuk Bogor juga tidak boleh? Ada syarat tertentu bagaimana, Pak Wali Kota? Intinya kebijakannya adalah untuk kurangi mobilitas, mengantisipasi kerumunan. Jadi mudik dilarang. Itu inti kebijakannya. Jadi termasuk di wilayah Jabodetabek, bagi yang tujuannya mudik, pulang kampung, membawa keluarga, beramai-ramai itu dilarang. Tetapi karena Jabodetabek ini ibarat satu kota besar, maka akan banyak sekali pergerakan sehari-hari. Orang yang tinggal di Bogor, kerja di Jakarta, ada yang keperluan tugas dan sebagainya, itu kan nggak mungkin dilarang. Jadi artinya kita fokus betul-betul bagi orang yang memang mudik. Bagi yang kepentingannya non-mudik, masih boleh, masih dibolehkan gitu. Sejauh memang ada alasan yang jelas, ada hal-hal yang memang membuat mereka harus bepergian seperti itu, ya nggak apa-apa. Kang Bima, tapi harus ada SIKM, surat bebas COVID untuk masuk ke wilayah Bogor atau keluar wilayah Bogor dengan ada aturan dilarang mudik lokal ini? SIKM itu bagi yang non-aglomerasi, bagi yang datang di luar Jabodetabek atau mau keluar ya pakai SIKM itu. Tapi kalau wilayah Jabodetabek ya nggak diperlukan SIKM. Oke, nah Pak Wali Kota, kalau tadi saya sebelumnya ke Pak Imam Prasojo, sebenarnya adalah yang harus dijaga ini adalah pertemuan, berkumpulnya orang atau juga pergerakan masyarakat, karena itu berpotensi penyebaran COVID-19 ini sendiri. Nah, untuk Bogor sebenarnya bagaimana kemudian untuk semakin menjaga, mengingat bahwa pertemuan memang masih diperbolehkan untuk di wilayah Bogor. Bagaimana Pak Wali Kota? Makanya kita nggak boleh luput bahwa yang dimaksudkan dengan mengantisipasi mobilisasi dan kerumunan bukan hanya sebatas menjaga perbatasan di jalan-jalan, tapi juga fokus di wilayah. PPKM Mikro itu fokusnya. Kita punya 15.000 petugas dari mulai TNI Polri sampai aparatur di wilayah, camat, lurah, RT, RW siaga, polisi RW semua yang fokus justru di wilayah. Jadi kalau ada kerumunan, kalau ada halal bihalal, kalau ada hajatan, kalau ada penumpukan orang, itu yang kemudian kita akan bubarkan, akan tertibkan. Gitu. Jadi malah sebagian besar petugas kita itu ini difokuskannya di tingkat mikro ini, tingkat wilayah. Oke, sekarang saya ke Gunung Kidul, Pak Sunaryanto. Sebenarnya kalau Bapak sebagai kepala daerah, bagaimana ya cara membedakan masyarakat yang sebenarnya mau silaturahmi masuk wilayah Gunung Kidul atau memang yang mudik? Bagaimana cara membedakannya? Baik Mbak, kita di Gunung Kidul itu ada namanya sistem informasi desa. Itu sampai dengan tingkat bawah ya. Kalau tadi disebutkan Mbak Arya tadi sampai mikro, kita punya. Jadi siapapun Mbak yang datang ke Gunung Kidul, apalagi orang dari luar Gunung Kidul dan sebagainya, masuk ya, meskipun saudara-saudara kita sendiri, semua terdeteksi. Karena kita punya sistem informasi desa, dan itu sampai dengan tingkat RT. Itu. Dan kita juga sudah tahu di Gunung Kidul berapa orang sebetulnya masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang dari luar Gunung Kidul masuk, kita sudah tahu sampai dengan hari ini. Setiap yang masuk semua terdeteksi. Kita. Baik, nah sekarang kemudian saya ingin memperjelas lagi dengan Pak Wali Kota ini. Pak Wali Kota, jadi sebenarnya untuk masuk wilayah Bogor nantinya tidak juga butuh surat keterangan bebas COVID ya Pak ya, meskipun ada larangan mudik lokal ini tidak boleh? Kalau mau ke tempat wisata diperlukan swab antigen 1 kali 24 jam gitu. Kemudian kalau datangnya dari luar Jabodetabek juga diperlukan itu untuk diperlihatkan kepada tempat itu. Tapi kalau dari Jabodetabek itu tidak perlu ya? Nggak perlu. Oke, sekarang saya ke Pak Imam. Pak Imam, sebenarnya kan memang setiap daerah pasti kan tahu
apa yang terbaik untuk wilayahnya. Dengan adanya surat edaran ini, berartinya setiap daerah nanti akan bebas membaca dan juga mengimplementasikan kebijakan. Ini bagaimana Pak Imam melihatnya? Dapat tidak esensi untuk membuat masyarakat patuh ini? Ya, memang konsekuensi dari sebuah negeri yang desentralistik itu ya seperti ini. Nah, oleh karena itu ketangguhan itu kan tergantung dari kreativitas masing-masing pimpinan daerah dan juga masyarakat. Nah, jadi kayak tadi Pak Bima, saya kira bagus. Fokusnya adalah di wilayah di bawah. Tadi di Gunung Kidul juga begitu. Nah, tinggal bagaimana pendelegasiannya itu betul-betul tidak hanya kepada perangkat-perangkat pemerintah, tidak hanya kepada polisi, Hansip, Satpol PP, atau lurah RT RW, tetapi ingat, kita masih punya tokoh-tokoh masyarakat, apakah itu masjid ataukah itu gereja, dan itu pimpinan-pimpinan komunitas itu harus diberi kewenangan dan diberi tugas. Nah, kalau pasukan-pasukan penjaga kesehatan ini menjadi kuat ya di satu daerah, tentu dia akan tidak rentan terhadap penularan. Kasihan sekali saya melihat petugas-petugas di lapangan ya yang dengan susah payah ya mau membubarkan orang yang antusiasmenya begitu tinggi untuk tidak berubah, bertemu dengan keluarganya walaupun sudah diperingatkan berkali-kali. Nah, yang paling menyedihkan sebetulnya adalah ada orang yang masih belum percaya bahwa ini hanya sekedar konspirasi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya kira harus ada upaya-upaya yang serempak ya dari melibatkan dari banyak orang. Lagi-lagi tidak mudah, tapi inilah ujian bangsa ya yang dengan tertatih-tatih melakukan upaya adaptasi dan mudah-mudahan kita berhasil sehingga tidak perlu seperti yang terjadi di India. Kalau semua yang sudah terjadi di India sudah tidak bisa disalahkan pemerintah. Karena sudah mati-matian. Saya melihat ya pemerintah pusat daerah yang sekarang ini itu sudah berusaha betul. Tetapi masalahnya masyarakat kita terbagi pada orang yang terdorong oleh nafsu ya tanpa mengindahkan keselamatan orang lain dan bahkan keselamatan keluarga sendiri. Nah, ini yang saya kira mudah-mudahan saya betul-betul berdoa mudah-mudahan tidak ada musibah. Tapi kalau ada musibah jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri sendiri yang memang tidak mau untuk disiplin secara kolektif. Baik, nanti saya akan juga menghubungi pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Kalau tadi Bogor sudah clear, terima kasih Kang Bima atas waktunya. Boleh melanjutkan kegiatan selanjutnya. Tapi saya nanti akan masih berbincang dengan Gunung Kidul. Selamat kerja ya Mas Bima. Baik. Ya, Dan juga Bima, pasti dengan Pak Trubus usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.